ini warna ini juga dari Assalamualaikum teman-teman online, selamat datang di Celebi Channel. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Saat ini kita mau mandi-mandi di air terjun Sehom yang jaraknya sekitar 75 km dari kota Banda Aceh. Di sepanjang jalan menuju air terjun, sering kita disuguhi pemandangan seperti ini. apa aja lah. Penduduk menjual hasil kebunnya di tepi jalan. Dan harga komoditas yang dijual relatif tidak mahal dan segar-segar. Kita sudah sampai di simpang jalan masuk menuju lokasi air terjun. Terdapat signasi yang cukup mudah terlihat oleh pengendara kendaraan. Oh ya, video perjalanan kita persingkat, tetapi percayalah, banyak pemandangan indah di sepanjang jalan menuju lokasi air terjun. Di antaranya pemandangan ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Suara air terjun sudah terdengar. Air terjun Sehom berada di tengah hutan loong. Belum ada kendaraan umum untuk ke sana. Namun, fasilitas jalan menuju air terjun cukup nyaman dilalui oleh kendaraan roda 4. Begitu tiba di lokasi, kami disuguhi pemandangan seru dari anak-anak yang bermain di bendungan. Mungkin inilah cara mereka menikmati masa-masa kecil di tengah alam nan asri. Air terjun ini memiliki beberapa tingkat. Tingkatan yang pertama, tinggi air terjun sekitar 3 meter, yang kedua sekitar 5 meter, dan yang ketiga sekitar 10 meter. Di sekitar air terjun tingkat kedua dan ketiga, terdapat pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang akan berbahaya jika dibuka untuk umum. Di bawah air terjun terdapat area yang berbentuk seperti kolam. Dalamnya sekitar 2 meter jika musim hujan. Tidak disarankan anak kecil bermain dan berenang di area ini. Adapun anak-anak dapat bermain di sungai terusan air terjun yang dangkal, namun anak-anak tetap berada dalam pengawasan orang tua. Air terjun ini memiliki beberapa nama seperti Loong atau Kruengkala. Mungkin dikarenakan air terjun ini terletak di Desa Sehom, Kecamatan Loong, Aceh Besar. Ketika kami datang ke sini, debit air lagi tinggi, sehingga area yang seperti kolam ini terlihat penuh. Jika debit air rendah, air di area kolam hanya sampai lewat sedikit dari mata kaki. Masing-masing waktu, baik ketika air sedang melimpah ataupun tidak, memiliki keindahan tersendiri. Bagi traveler yang ingin menikmati alam dan udara di sini lebih lama, terdapat lokasi yang biasa digunakan camping atau berkemah. Untuk ke lokasi perkemahan tersebut, traveler harus melewati rute yang cukup ekstrim. Namun mata akan termanjakan oleh pemandangan Gunung Paro dan Pulu yang indah. Di sekeliling air terjun banyak terdapat bebatuan alam yang memperindah pemandangan di sekitar air terjun. Bebatuan ini sering digunakan sebagai tempat selfie para pengunjung. Namun pengunjung harus berhati-hati, karena ada bebatuan yang licin karena berlumut. Mandi-mandi di air yang sejuk biasanya akan menimbulkan sensasi rasa lapar di perut, namun jangan khawatir, di sini terdapat warung-warung yang menjual makanan dan minuman hangat atau dingin. Mie instan adalah makanan yang menjadi andalannya. Jika Anda bukan peminat mie instan, ada baiknya membawa bekal dari rumah, dan kami anjurkan untuk tidak meninggalkan sampah di lokasi air terjun. Baik sampah makanan, plastik-plastik kemasan, hingga diapers anak. Perlu diingat, sampah adalah musuh terbesar pariwisata, dan sebagian besar sampah diproduksi oleh para pengunjung. Maunya, kita jangan ikut andil dalam kerusakan lingkungan. Ganti apa bapaknya? Ganti, nggak usah bayar. Nggak bisa. Oh, nggak usah bayar. Ya sama aja. Air terjun Sehom dikelilingi oleh banyak pohon durian. Maka tak heran jika musim durian tiba, kita akan mendapati petani akan menjajakan durian di sekitar air terjun, seperti yang kita saksikan ini. Kali ini kita mendapati durian yang jatuh karena angin. Rasanya kurang enak, tapi tidak mengapa.
Makan durian sembari menikmati pemandangan air terjun adalah merupakan satu kenikmatan yang langka dan jarang terjadi. Sampai di sini ulasan kami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah.